Hewo, konnichiwa minasan. Kali ini film anime yang berdurasi nggak sampai sejam dan sebenarnya nggak bermaksud ditayangkan di bioskop pada awalnya. Kira-kira siapa ya sutradaranya? Ciri-cirinya pokoknya yang simpel-simpel dan tidak bertele-tele. Siapa lagi kalau bukan Makoto Shinkai? Langsung saja, ini dia Kotonoha no Niwa. Dirilis pada tahun 2013, anime ini menjadi inspirasi dibuatnya versi manga dan buku novelnya di tahun yang sama. Dengan karakter utama di dalamnya Takao Akitsuki dan Yukar Yukino. Sebelum kita gas, kita kasih spoiler dulu buat kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini. Anime ini dibuka pada awal musim hujan di Tokyo. Seorang remaja SMA kelas 1 yang bernama Takao Akitsuki memilih bolos di jam pelajaran pertama karena hujan. Ketika turun dari kereta dan berteduh di gazebo di taman kota sambil menggambar sketsa sepatu wanita. Akitsuki bercita-cita ingin menjadi seorang desainer sepatu yang terkenal dengan bekerja serabutan agar bisa mewujudkannya. Dia bertemu dengan Yukar Yukino, seorang wanita 27 tahun yang juga memilih tidak masuk kerja sambil menikmati bir dan coklat di taman itu. Sketsa sepatu yang digambarkan oleh Akitsuki ternyata sepatunya Yukar Yukino. Akitsuki merasa dia pernah bertemu dengan Yukino setelah melihat bir dan coklat. Ketika Yukino melihat lambang sekolah di seragam Akitsuki, dia pun mengucapkan selamat tinggal padanya dengan puisi Jepang yang berbunyi, sambaran petir yang samar, mendungnya langit akankah turun hujan? Inginkah engkau di sini bersamaku? Yukino pun pergi meninggalkan Akitsuki yang kebingungan dengan ucapan darinya. Di rumahnya, Akitsuki harus tinggal berdua dengan kakaknya setelah ditinggal oleh ibunya yang hanya menitip surat yang memberitahu agar ibunya nggak usah dicariin. Kakak Akitsuki sendiri berencana untuk pindah di rumah pacarnya yang membuat Akitsuki harus tinggal sendirian. Rupanya ibu mereka pergi karena kesal dengan anak tertuanya yang berencana pindah. Dan ibu mereka pun akhirnya memilih pergi dari rumah bersama dengan pacarnya yang notabene masih berondong. Di sela waktu istirahat, Akitsuki yang sedang membuat sebuah sepatu menanyakan ke kakaknya tentang puisi yang sempat dikatakan oleh Yukino. Namun, kakaknya ternyata juga tidak tahu arti dari puisi itu. Keesokan harinya, Akitsuki senang sekali dengan hujan yang turun. Artinya, dia punya alasan lagi untuk bolos sekolah. Sesampainya di taman, Yukino ternyata juga ada di sana. Yukino yang melihat Akitsuki sedang fokus menggambar sketsa sepatunya, akhirnya mengajak Akitsuki untuk mengobrol tentang mereka berdua yang sama-sama bolos. Akitsuki bolos sekolah, Yukino bolos kerja, hingga Akitsuki pamit untuk berangkat ke sekolah untuk masuk di jam pelajaran berikutnya. Akitsuki bolosnya cuma di pagi hari. Yukino berharap bisa bertemu lagi dengannya di pagi hari berikutnya dalam suasana yang sama ketika hujan turun. Setelah itu, Akitsuki dan Yukino pun bertemu setiap pagi di taman. Dan beneran, di saat hujan, hubungan mereka berdua pun semakin akrab hingga Akitsuki memberitahu cita-citanya kepada Yukino, yaitu ingin menjadi desainer sepatu. Yukino sendiri yang menjadi orang pertama yang tahu cita-cita Akitsuki. Di sekolah, Akitsuki akhirnya dipanggil oleh gurunya karena keseringan bolos di mata pelajaran pertama.
Di rumahnya, sebelum tidur, Akitsuki selalu berdoa agar keesokan paginya hujan turun agar dia bisa kembali bolos dan bertemu lagi dengan Yukino, yang ternyata sudah mulai dia sukai. Meskipun Yukino ini adalah wanita dewasa dengan usia mereka terpaut 12 tahun, tapi malah bagus untuk Akitsuki karena orang-orang dewasa di sekeliling Yukino pasti akan hanya menganggap dirinya anak kecil yang berusia 15 tahun. Keesokan harinya, beneran nih, hujan turun kembali. Mereka berdua pun kembali bertemu di taman. Melihat Yukino yang terlihat seperti orang sedang menyembunyikan sesuatu, Akitsuki malah mengira Yukino sudah dipecat dari kantornya akibat keseringan bolos. Yukino juga sekarang sudah tidak lagi minum bir di pagi hari. Mereka berdua pun sarapan dengan bekal masing-masing. Akitsuki kemudian mencicipi bekal Yukino yang dia rasa ternyata tidak enak meskipun Yukino sudah berusaha keras untuk memasak makanan yang enak. Akitsuki pun tertidur akibat kekenyangan dan memimpikan kehidupannya ketika masih anak-anak dan kedua orang tuanya pun belum bercerai. Akitsuki memberikan kado ulang tahun kepada ibunya sepasang sepatu yang indah. Ketika tiba di rumahnya, Yukino mendapat telepon dari mantan pacarnya yang bernama Takehara yang menanyakan kabar Yukino dan juga tentang surat pengunduran dirinya dari tempat kerja tersebut. Yukino sebenarnya kecewa kepada Takehara karena terlalu mendengarkan omongan orang lain dan tidak mempercayainya. Yukino sendiri juga sebenarnya berbohong kepada Takehara bahwa Akitsuki yang dia temani di setiap hari di taman adalah seorang nenek-nenek yang baik hati. Entah apa maksud Yukino merahasiakan tentang Akitsuki kepada Takehara. Ketika bangun di pagi hari, di mana kota kembali diguyur hujan, Yukino dengan begitu semangat mencoba memasak bekal untuk diberikan ke Akitsuki di taman. Yukino juga memberikan sebuah hadiah kepada Akitsuki, yaitu sebuah majalah mahal, dan tentu saja membuat Akitsuki senang bukan main. Akitsuki lalu menyampaikan niatnya bahwa dia berencana membuat sepatu wanita, namun belum tahu untuk siapa sepatu itu nantinya. Yukino pun sepakat kalau sepatu pertama buatan Akitsuki itu akan menjadi miliknya. Maka diukurlah kaki Yukino. Setelah 1 bulan bertemu di pagi hari, Akitsuki rupanya belum mengetahui nama dari Yukino. Dia juga belum tahu umurnya, pekerjaannya, dan masalah apa yang dihadapi Yukino. Sehingga setiap pagi bolos dari pekerjaannya, Akitsuki pun menyadari kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Yukino. Di sebuah kafe, Yukino heran dengan dirinya sendiri. Setelah mengetahui musim hujan akan segera berakhir, dia senang Akitsuki bisa masuk sekolah tepat waktu. Tapi di sisi lain musim hujan tidak ingin cepat berlalu. Di suatu pagi yang cerah, di musim panas, Yukino kembali ke taman dan Akitsuki beneran sudah tidak ada di sana. Yang ada cuma sepasang kekasih yang sedang menikmati pemandangan, dan membuat taman itu menjadi tempat yang sangat berbeda bagi dirinya. Di tempat lain, di rumahnya, Akitsuki diajak untuk makan malam bersama dengan pacar kakaknya, yang ternyata juga mendukung Akitsuki untuk menjadi desainer sepatu. Akitsuki menolak dengan alasan dia harus bekerja serabutan untuk mencari uang agar tidak merepotkan kakaknya. Hari itu sendiri adalah hari di mana Akitsuki mulai tinggal sendirian di rumahnya. Musim liburan di bulan Agustus pun tiba. Yukino yang tinggal seorang diri di apartemennya pun terbangun. Namun dengan kecewa karena hujan tidak lagi turun. Sementara di tempat lain, Akitsuki bekerja begitu tekun memanfaatkan waktu liburannya agar dia bisa mengumpulkan uang untuk kuliah dan membeli pekakas yang bagus untuk membuat sepatu.
Akitsuki sendiri juga sebenarnya merindukan Yukino, yang di sela-sela waktunya dia selalu melanjutkan membuat sepatu pertamanya untuk Yukino. Di bulan September tiba, dan musim liburan berakhir. Akitsuki kembali bersekolah. Ketika Akitsuki berjalan dengan dua sahabatnya, Matsumoto dan Sato, mereka melihat dua guru mereka yang sedang berjalan keluar dari ruangan kepala sekolah. Sato lalu memanggil nama gurunya itu, yang membuat Akitsuki kaget dan tersadar kalau itu ternyata guru yang disapa oleh Sato itu adalah Yukino. Sato dan siswi perempuan lainnya di sekolah tersebut rupanya kangen dengan guru mereka ini, yang sudah lama tidak datang ke sekolah. Dan ternyata Yukino adalah guru di sekolah Akitsuki. Kabar buruknya, hari itu menjadi hari terakhir Yukino untuk mengajar di sekolah itu. Inilah yang jadi topik obrolan Yukino dan Takehara di telepon beberapa waktu lalu. Di lapangan, Matsumoto pun menceritakan kepada Akitsuki tentang ibu Yukino, yang pada saat itu Akitsuki berbohong bahwa dia tidak mengenalnya. Matsumoto merasa wajar Akitsuki tidak mengenal ibu Yukino, yang adalah seorang guru sastra di kelas 3. Sementara yang mengajar sastra di kelasnya adalah Pak Takehara. Akhirnya terkuaklah Yukino merahasiakan tentang Akitsuki kepada Takehara, karena Akitsuki adalah siswanya. Sato menambahkan kalau ibu Yukino sedang bermasalah dengan siswi kelas 3. Ibu Yukino ini sedang digosipi oleh siswinya sendiri karena merebut pacar dari siswanya. Sato sendiri tidak percaya dengan gosip itu. Ibu Yukino ternyata juga menerima perundungan dari satu kelas. Makanya, untuk menghindari masalah itu, Ibu Yukino mengalah dan memilih untuk tidak mengajar di sekolah itu lagi. Karena tidak tahan mendengarkan cerita itu, Akitsuki meminta nama dari kakak kelasnya yang telah membuat Yukino menderita selama ini. Dan kakak kelasnya itu bernama Aisawa. Akitsuki pun mendatanginya yang kemudian menjelek-jelekan Yukino. Marah mendengarkan Aisawa, Akitsuki pun menamparnya dan kawan laki-laki Aisawa pun menghajar balik Akitsuki hingga babak belur. Aisawa dan kawan-kawannya juga memberi tahu kalau Akitsuki adalah korban dari ibu Yukino selanjutnya. Keesokan pagi yang cerah, Akitsuki memutuskan untuk pergi ke taman dan berharap Yukino ada di sana. Ternyata benar, Yukino terkejut dan tidak menyangka Akitsuki akan datang. Akitsuki kemudian mengucapkan puisi ke-2514 dari koleksi puisi Jepang, yang berbunyi, "Sambaran petir yang samar, meskipun hujan tidak kunjung turun, akan tetap di sini bersamamu." Rupanya puisi itu adalah balasan dari puisi yang diucapkan oleh Yukino di awal pertemuannya, yang berarti Yukino mengharapkan dirinya untuk hadir di taman itu meskipun bukan saat pada musim hujan. Yukino lalu meminta maaf kepada Akitsuki sambil menanyakan luka di wajahnya yang berusaha disembunyikan oleh Akitsuki. Tiba-tiba petir menggelegar dan hujan pun turun. Dengan basah kuyup, mereka berdua pergi ke apartemen Yukino yang tempatnya tidak jauh dari taman. Di apartemennya, Akitsuki memasak untuk Yukino dan minum secangkir teh panas untuk menghangatkan tubuh mereka. Di saat kebersamaan yang membahagiakan itu, Akitsuki memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Yukino, bahwa dia mencintainya. Yukino terlihat begitu tersentuh, namun kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah seorang guru dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan pindah kembali ke kota asalnya di Shikoku. Mendengarkan penolakan tersebut, Akitsuki memutuskan pergi meski hujan belum reda. Yukino berusaha menahannya,
Namun karena perasaan Akitsuki yang kacau balau membuatnya tetap pergi. Yukino lalu menangis mengingat semua kata-kata yang pernah diucapkan Akitsuki selama mereka bersama. Kemudian memutuskan berlari menuruni tangga tanpa alas kaki, mengejar Akitsuki. Yukino pun melihat Akitsuki di bawah tangga yang dengan lantang memberitahu bahwa dia menyesal telah bertemu dengan Yukino, seorang wanita aneh, peminum bir dengan ucapan puisi yang susah dimengerti. Sementara dirinya hanya seorang murid, dan jika dia tahu dari awal kalau Yukino adalah seorang guru, maka dia tidak akan menceritakan semua rahasianya. Karena tidak tahan mendengarnya, Yukino pun menangis memeluk Akitsuki dengan erat sambil mencurahkan isi hatinya yang menganggap bahwa Akitsuki sebenarnya telah menyelamatkan dirinya setiap pagi yang harus larut dalam kesedihan karena takut untuk pergi ke sekolah. Yukino juga sebenarnya mulai jatuh cinta kepada Akitsuki. Dalam kredit title menunjukkan Akitsuki nyaris tidak lulus ujian terakhirnya di sekolah. Dan di liburan musim dingin, dia memutuskan untuk tetap bekerja demi menggapai cita-cita dan tujuannya, serta mempertanyakan keadaan Yukino di Shikoku. Namun Yukino ternyata melanjutkan karir mengajarnya di sebuah sekolah di Shikoku. Dan dalam credit scene, Akitsuki kembali mengunjungi taman pada musim dingin, membaca sebuah surat dari Yukino dan menempatkan hasil karya sepatu untuk Yukino di atas bangku. Dan berjanji akan menyusul Yukino di Shikoku setelah ia memiliki uang dan sukses dalam karirnya. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Stay safe and until next time. Bye-bye.